Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setengah provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan bekas negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa, bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kota dan 4 kabupaten, dan terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa atau kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010, memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.756.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per kilometer kubik. Pagi ini, saya ingin mengajak Anda sekalian berjalan-jalan menyaksikan dengan mata batin apa yang terjadi di Pasar Kembang, Yogyakarta. Kenapa harus ke Pasar Kembang? Ini adalah pasar yang unik. Jangan bayangkan di sini banyak orang-orang yang berjualan bunga, beraneka ragam, wangi, atau beraneka warna. Di sini yang banyak adalah para bunga-bunga malam yang menunggu tamu dan menjajakan dirinya. Jadi Pasar Kembang hanya sekedar istilah yang merujuk pada tempat para perempuan menjajakan dirinya dan bertransaksi dengan kaum hidung belang. Pasar Kembang merupakan sebuah nama yang mungkin sudah cukup familiar bagi masyarakat Yogyakarta, bahkan masyarakat Indonesia dan dunia. Ya, tentu saja karena Pasar Kembang juga sering disebut Sarkem, adalah sebuah nama jalan yang dikenal dengan area prostitusi di kota Yogyakarta. Secara administratif, wilayah ini merupakan bagian dari Kecamatan Gedong Tengan, tempatnya berada di RW Sosrowijayan Kulon. Tetapi kemudian masyarakat lebih mengenal dan menyebut RW Sosrowijayan Kulon ini dengan nama Sarkem, atau ada juga yang menyebut wilayah ini dengan Gang 3, karena Sarkem adalah gang ketiga dari arah timur Jalan Pasar Kembang. Sarkem telah ada sejak sekitar 125 tahun yang lalu. Tentu saja lokasi ini memiliki nilai historis yang juga berkaya sejarah di Yogyakarta. Sesuai dengan sejarah yang berada di kalangan masyarakat Yogyakarta, Sarkem telah ada sejak tahun 1818. Yogyakarta kali ini memang sesat, mungkin, tapi bukan karena itu Yogyakarta lalu meminggirkan warisan-warisan besar yang pernah dimilikinya, hanya untuk sebuah masa metropolis atau modernisasi. Warisan-warisan itu agaknya cukup signifikan untuk dilindungi ketika ia berkaitan dengan kenyataan sejarah yang pernah membentuknya. Siapa yang pernah membayangkan menggusur Pasar Beringharjo yang bersejarah itu dari fakta sepanjang hidup Yogyakarta? Dan siapa pula yang tidak mengetahui Pasar Beringharjo di Yogyakarta? Pasar Beringharjo di jantung Yogyakarta dulunya adalah sebuah kawasan yang becek, penuh ditumbuhi pohon beringin, usang, dan tidak terurus. Tempat itu benar-benar menjadi pasar yang sangat kurang indah ketika Netherlands Indies Beton Mas Siapiji memperoleh mandat membangunnya pada 24 Maret 1925. Namun nama Beringharjo baru diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Banyak habitat luar biasa di Yogyakarta, antara lain adalah Benteng Verdebroek, Tugu, hingga kawasan Cagar Budaya Sagan yang merupakan bagian dari sejarah besar Yogyakarta. Pasar ini adalah pasar induk yang ada di Yogyakarta. Dari becak, ojek, angkot, semua berkumpul di sana. Karena Pasar Beringharjo adalah pasar besar yang selalu diinginkan orang-orang di Yogyakarta, bahkan orang asing berbelanja di dalam Pasar Beringharjo. Setiap waktu Pasar Beringharjo selalu ramai oleh pengunjung di pagi hari bahkan hingga sore hari. Pasar Beringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana tidak, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dibuka ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal, terdiri dari karton atau alam utara dari Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi.
Wilayah Pasar Beringharjo mulai yang merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Yogyakarta, Hadiningrat tepatnya tahun 1958. Wilayah pasar ini dijadikan transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Namun Beringharjo diberikan oleh Hamengkubuwono X yang artinya wilayah yang semula pohon beringin atau bering yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan harjo. Ya, kini para wisatawan memakai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan. Di luar tembok keraton Hertitek, warisan di Yogyakarta itu tersebar di berbagai kawasan. Banyak bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda bergaya Eropa di kompleks Kota Baru.